Oke, selamat malam Om dan Tante. Kenalin, nama saya Om Amin. Nama lapak saya Indodeal. Saya sudah bergabung sama Bukalapak dan jualan online itu sekitar 2 tahun, dari September 2014. Jadi ya sekitar 2 tahun 3 bulan gitulah. Sebenarnya bukan sebelumnya sih, karena sampai sekarang juga saya masih bekerja sebagai seorang guru. Jadi kerja saya sehari-hari itu sebagai seorang guru, tapi saya mempunyai usaha online, dan usaha online itu ya sudah memiliki sekitar 7 karyawan, dan saya juga udah memiliki di atas 50 reseller yang tetap. Di luar reseller yang tetap itu masih ada yang pengen dropship dan sebagainya. Lapak saya, apa sih yang saya jual di lapak saya? Saya jual ya namanya palu gada, apa lu mau gua ada. Jadi saya tidak menutup kemungkinan untuk menjual sesuatu produk, karena di lapak saya itu ya saya ada jual. Dulunya saya sempat jualan kayak drone, kamera, dan entar nanti saya sharing juga ya kenapa dari drone, kamera saya mulai jual barang-barang yang lain. Sampai sekarang aja celana dalam aja saya jual. Jadi kalau mau beli celana dalam ya bisa mampir ke lapak saya sih. Oke, sekarang saya akan share slide. Jadi mungkin kalian nggak bisa lihat saya, tapi bisa dengar suara saya. Karena ya agak aneh juga sih untuk ngomong depan kamera, jadi belum terbiasa. Jadi dimaafkan ya teman-teman. Tanya sama Bukalapak, apakah saya mau mengisi webinar setelah Om Zaki. Dan ya awalnya saya pikir mereka bercanda, ternyata benar. Dan hari ini saya akan sharing tips and tricks sukses jadi supplier. Sebenarnya menurut saya ini topik yang sangat berat, karena menurut saya ada lebih banyak teman-teman saya kayak Om Frans, Om Tamam yang lebih layak sih sepertinya untuk ngomong tentang ini. Tapi ya nggak apa-apa, kita akan coba sebisa mungkin untuk menjelaskan gimana bisa sukses untuk jadi supplier. Dan saya juga sendiri akan mengupas kata-kata supplier, karena supplier ini seperti saya bilang itu kata-katanya berat sekali. Oke, kenapa sih Indodeals memutuskan untuk jualan online? Nah, Indodeals memutuskan untuk berjualan online karena kelahiran putri kami. Bisa lihat kan, wah ini masih waktu lucu-lucunya lah. Kalau dulu kan gak bisa ngapa-ngapain, cuma hehehe, ketawa-ketawa. Wah, sekarang udah bisa balas kan? No gitu. Wah, jadi Maret ini anak saya akan berumur 3 tahun. Jadi baru lepas fase. Kalau yang udah punya anak pasti pernah dengar ya mereka ngomong terrible 2 ya. Wah, itu ternyata bukan satu imajinasi, emang bener. Kalau umur 2 tahun itu bandel-bandelnya. Oke, next. Jadi sebelum kelahiran istri saya yang sekarang lagi di Inggris ngambil kuliah S2 International Trade, bekerja sebagai konsultan di salah satu KAP Deloitte di Indonesia. Nah, kerjanya itu dari pagi sampai malam. Coba saya ganti ke kamera lagi ya. Dari pagi sampai malam. Jadi pas dia berangkat, anak saya masih tidur. Pas dia pulang, saya juga udah lagi. Dia nggak bisa melihat anak saya membesar, cuma bisa lihat anak saya memanjang aja. Karena kayak saya tadi bilang, posisinya selalu di dalam posisi tidur. Nah, gara-gara itu kita mikir apa sih yang kita bisa lakukan supaya istri saya bisa meluangkan lebih banyak waktu sama anak saya. Karena kan kita tahu di early years anak itu sangat penting untuk perkembangan anaknya itu. Dan tadi kalau kita lihat ada foto yang di sebelah kanan untuk apa? Teman saya di Singapura, Om Roslan.
Om Roslan itu yang kenalin saya ke dunia online. Selama 3 tahun saya sebelum kelahiran anak saya, tiap kali saya pulang ke Singapura, dia pasti bilang, Amin, kamu harus coba untuk jalanin usaha online. Saya yakin usaha online di Indonesia lebih menjanjikan dari Singapura. Waktu itu saya sama istri tidak mikir jauh ya, kita mikir emang iya bisa bikin uang lewat jualan online. Jadi kita dismiss aja idenya. Nah, pada tahun ketiga pas kita pulang, si Roslan, waktu itu anak saya udah lahir kan, Roslan bilang sekali lagi, Amin, kok nggak dijalanin usahanya? Ya waktu itu karena kita mikir, ya ini mungkin bisa ya dicoba. Dengan waktu itu masih belum confident sih bisa menghasilkan uang, ya tapi kita jalanin aja. Oke. Jadi sebenarnya teman saya Roslan itu di Singapura, partner saya juga, itu sangat membantu sekali karena banyak konsep-konsep yang kita ambil di Indodesk itu sebenarnya itu dari Roslan sendiri. Again, saya akan go back ke slide dan kalian bisa lihat di mana asal muasalnya Indodeal. Seorang anak laki-laki, Elias, ini istrinya Tante Saida. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini, ini obvious banget yang Indodesk itu ciplak Singapore Deals. Jadi sebelum saya jualan online, teman saya udah jualan online 3 tahun sebelumnya. Dan waktu itu omset dia per hari bisa melebihi 30 juta per hari. Kalau itu hari-hari biasa ya. Kalau hari-hari yang dia promo itu bisa tembus 80 juta ke atas. Nah, waktu nggak tahu deh, sekarang kalau kita look back, kita memikirkan, loh kok dari 3 tahun sebelumnya nggak memulai. Tapi alhamdulillah kebetulan waktu 3 tahun sebelumnya, berarti itu sekitar 2011 marketplace di Indonesia itu masih baru develop. Sedangkan di 2014 pas saya join itu, kebetulan ya alhamdulillah momen yang sangat pas. Disitulah Bukalapak sendiri lagi benar-benar naik daun sih. Nah, jadi kita bisa lihat lah, saya ganti dan saya coba bagusin lah, karena saya lihat ini kok warnanya ungu, ini kok warnanya kuning, agak aneh gitu kan. Nah, ini kok dia ada truk untuk transport barangnya. Nah, kita kan Indonesia kepulauan, jadi pengirimannya bisa lewat udara, bisa lewat truk, bisa lewat kapal, dan ya saya coba untuk bagusin lah. Oke, next. Oke, Om dan Tante, kenapa kalian harus memilih usaha online sih? Karena data dari Bukalapak, kita bisa lihat Indonesia itu memiliki 254 jiwa. Dan dari 254 jiwa itu, 79 juta connected to Facebook. Saya coba ganti ke kamera lagi ya. Jadi seperti saya bilang tadi, Indonesia itu yang terhubung Facebook 79 juta yang akses Facebooknya ya. Berarti itu udah sekitar 30%. Tahu aja gimana orang Indonesia itu gila sosmed. Dikit-dikit, gua mau minum nih, share di path dulu. Apa saya juga harus sih kayaknya ambil foto, share di path, lagi sharing di webinar. Nah, jadi sosmed itu udah sangat banyak yang aktif di sosmed. Instagram 19 juta per bulan. Nah, dari sini penetrasi yang bertransaksi online dari yang Facebook aja itu sebenarnya sekitar 36%. Jadi 36% dari 79 juta itu cuma berapa? Paling sekitar 20 jutaan lah. Nah, makanya saya juga bingung kan waktu pas pertama sebelum saya mulai, lah Singapura aja ada 6 juta jiwa, di sini malah ada 240 juta jiwa. Masa kita nggak mau coba? Dan seperti saya bilang tadi ya, sekarang penetrasi internetnya itu masih 50% aja belum sampai gitu. Jadi bayangin kalau udah sampai omset Om Tante sekarang itu pasti wow, membludak lagi. Oke, next. Kemarin kan juga baru habis ulang tahunnya Bukalapak, dan Bukalapak sendiri sudah 14 ke 2017 itu sebenarnya ada peningkatan 7 kali lipat. Kalau saya nggak salah ya, ada 7 kali lipat. Nah, makanya saya bilang momen
pas saya join Bukalapak itu sangat pas. 2014 ke 2016 itu peningkatannya sangat pesat sekali lah. Ya, kayak Om Willix pas acara ulang tahun ini bukan linear lagi, ini udah exponential. Oke, jadi disitulah kita, kenapa saya dan istri milih untuk berjualan online. Oke, sekarang kita kan saya disuruh bahas tentang distributor, tentang supplier. Jadi saya sebenarnya mau membedakan sih apa itu distributor, supplier, agen, reseller, dan dropshipper. Ya, apa itu sih distributor, supplier, agen, reseller, dan dropshipper? Oke, seorang distributor itu adalah orang, perorangan. Oke, coba saya switch ya. Sorry ya, agak kurang smooth karena butuh waktu untuk switch ke nyalain gambar, nyalain kamera. Ya, distributor. Apa sih itu distributor? Rata-rata distributor itu orang yang beli atau perusahaan yang beli dari produsen sendiri dan mereka menjual lagi ke retail, toko, atau ke user. Dan supplier itu hampir sama dengan distributor, tapi kalau supplier di mungkin di negara lain ya lebih ke barang yang dijual untuk kegiatan usaha. Contoh kayak Apple kan produsen iPhone. Apple itu sendiri butuh parts-nya, jadi dia harus ambil barang dari supplier. Nah, dari luar itu rata-rata istilahnya itu sih, cuma di sini mungkin udah blurred antara distributor dan supplier atau agen event ya. Jadi makanya saya bilang agak berat kalau mau bilang saya itu seorang supplier. Jadi mungkin saya paling mengkategorikan diri saya itu sebagai distributor atau agen ya. Oke, agen itu orang yang jual produk dari distributor ke retail dan konsumen, dan reseller sama dropshipper. Nah, di sini juga di Indonesia kita selalu jarang sih membedakan antara reseller dan dropshipper. Sebenarnya itu kalau orang seorang reseller seharusnya mendapat harga yang lebih bagus dari dropshipper. Tapi kenyataannya kalau di Indonesia ini enggak, reseller, dropshipper tetap aja dapat harga yang sama. Karena sebenarnya kalau kita pikirkan, reseller itu dia nyetok barang, sedangkan dropshipper itu barang nggak kelihatan, jadi no risk at all. Makanya sebelum orang jadi supplier atau jadi reseller, ya enak sih untuk jadi dropshipper dulu untuk melihat prospeknya tanpa mengeluarkan modal yang terlalu banyak di muka. Oke. Produksi sendiri, dan di Bukalapak itu banyak teman-teman kita yang udah menjadi produsen. Contoh ini, dan sangat dihargain Bukalapak. Contoh ini kita ada Om Harsono, Tante Resi, Om Hari. Mereka ini produsen, dan dengannya mereka menjadi produsen, mereka sebenarnya membangun ekonomi di sekitar mereka, membantu tetangga mereka untuk bekerja sama mereka. Yep. Oke, selain produksi sendiri itu, kita juga bisa kerjasama dengan produsen dan importer, seperti yang saya lakukan. Contoh, dulunya saya nggak punya pabrik bikin topi, saya nggak punya usaha sablon. Jadi saya cari orang yang bisa, dan saya kasih ide ke mereka, dan saya bilang, waktu itu kan DJI lagi in tuh. Jadi saya suruh mereka, bang, saya mau bikin ini, bisa nggak? Sebenarnya bukan saya sih, istri saya. Jadi credit is given where credit is due ya. Istri saya yang bikin ini. Jadi tanpa punya pabrik sendiri atau lini produksi, saya bisa bikin ini. Dan ini juga, next produk, BMKS dan Bioherbal Indonesia. Ini bukan produk saya sendiri, tapi saya ambil dari salah satu importer di Indonesia. Jadi mungkin besok ini kayaknya barang-barang ini bisa kalian beli di Lapak Indo DLC. Oke, Bioherbal dan BMKS. Nah, jadi ini kerjasama dengan produsen dan importer buat mereka yang tidak mempunyai barang. Lastly, ini istri saya, temannya ada konvensi rotan di Cirebon. Oke, tapi kebetulan at this point in time Indonesia masih belum mendukung pengiriman barang yang besar sih. Oke. Lastly, cara yang sebenarnya saya tidak
encourage, karena itu kan bisa increase trade deficit Indonesia, itu yaitu mengimpor langsung. Ini istri saya pas 2015 kita di Canton Fair, ternyata Canton Fair itu nggak ada apa-apanya sih. Lebih bagus kalau kita beli di luar Canton Fair, itu lebih ke produk-produk yang ya terkini lah. Nah, ini dulu pas awal mulai bisa lihat gudang saya itu berantakan, barang-barang yang kita masukin sendiri. Jadi ini juga agak aneh deh. Kalau orang kan di sini selalu saya dengar orang malah bayar 4 juta untuk take part in workshop yang butuh untuk ngajari mereka cara import. Sedangkan sebenarnya import itu nggak susah sih. Nanti kalau kalian mau tanya, kalian bisa tanya setelah webinar ini selesai, karena nanti akan diadakan grup Telegram. Nah, jadi kalau kalian yang mau tanya tentang gimana cara impor juga bisa tanya ke saya. Nah, jadi saya kebalik. Orang kan malah cari supplier lokal dulu. Kalau saya karena nggak kenal supplier lokal, 5 tahun saya tinggal di Indonesia, saya nggak pernah ke Roxy. Sedangkan Roxy itu tempatnya casing lah, aksesoris sapi segala macam. Sampai saya ketemu Om Franz dan Om Tamam. Sampai saya penasaran, emang iya bisa dapat barang di sana. Akhirnya saya ke sana, saya ke Senen, dan di situ tempat-tempatnya kita bisa ketemu para supplier. Tapi jangan salah, kalau kita ke sana juga belum tentu kita bisa dapat harga kayak teman-teman yang tadi saya sebutkan, karena mereka membeli dengan partai yang besar. Oke, back to impor langsung. Oke, impor langsung itu ada advantage dan disadvantage-nya. Karena waktunya terbatas, mungkin kita bisa discuss-nya di Telegram aja ya. Oke, belanjaan saya. Tapi ini salah satu mode transportasi di sana. Gara-gara kita udah beli barang, akhirnya nggak ada uang naik taksi, terpaksa lah kita naik ya kayak semacam becak deh di sini. Ini saya, Bang Roslan, sama istri saya, Tante Wana. Oke, buat mereka yang penasaran gimana sih sebenarnya cara impor barang, kalian cuma tinggal survei pasar, barang apa yang kalian mau beli, kalian tinggal komunikasi sama pihak sellernya, harga dan pemesanan, tinggal minta nota. Kalau di sana, mereka kasih nama yang agak keren, performa invoice, PI. Transfer ke seller bisa lewat Bukalapak, bisa lewat Bank BCA sih. Saking cintanya sama Bukalapak, semua bisa lewat Bukalapak ya. Mungkin kedepannya Bukalapak juga bisa transfer uang ke sana deh. Once kita udah transfer, ya pastilah udah transfer, si seller akan menyiapkan barang dan dikirim ke gudang forwarder kita di China. Dari situ barang di gudang forwarder, barang akan di forward ke Jakarta. Kita bayar forwardernya dan jeng barang udah dikirim aja, udah di rumah. Oke, next. Jualan apa sih? Sebenarnya kalau kita mau jualan online kan kita harus tahu milih apa. Nah, di sini kita bisa lihat di Indonesia ini yang paling dicari fashion. Kita nggak punya uang juga nggak apa-apa, yang penting bergaya, benar nggak teman-teman? Kalau kita nggak punya uang untuk beli yang asli, nggak apa-apa deh, yang penting kelihatan asli aja gitu. So fashion itu 50%, food and beverage 3%. Jadi teman-teman yang ada di rumah yang ingin supply, jadi kalian bisa lihat di sini apa aja produk-produk yang tadi 3 saya kasihkan, produksi sendiri, kerja sama-sama importer, sama impor sendiri. Contoh fashion and accessories ini salah satu yang sangat tinggi produksi di Indonesia. Makanya pemerintah ada ketentuan untuk restrict impor kayak baju yang udah jadi. Likewise food and beverage. Saya aja baru pulang dari Inggris, makanannya nggak cocok di sana. Semua makanannya fish and chips. Nah, jadi ini salah satu yang kalau kalian teman-teman kayak Om Ernest dari Bandung, ya itu salah satu yang bisa digarap di sini untuk jadi supplier ya. Nah, sebelum kita jadi supplier, karena supplier itu juga butuh modal yang gede. Kadang teman pasti mikir, gue nggak punya modal, gimana sih gue mau jualan? Jadi sebelumnya seperti saya bilang tadi, itu bisa dengan menjadi dropshipper dulu. Dan ini sebenarnya nggak muluk ya, penjualan per hari 750.000. Kalau profitnya bisa 20%, berarti profitnya per hari itu aja udah 150.000. Dan dia bisa mendapat
profit 4,5 juta per bulan dari satu supplier. Ini aja butuh modal loh, karena berarti kalau you jual 750.000, you harus punya modal 750.000 kan per hari. Dan seperti Om Gary selalu komplain, uangnya nggak langsung cair, walaupun di Bukalapak itu udah salah satu website, salah satu e-commerce yang mendukung banget deh, karena mencairkan uang dengan jangka waktu yang sangat singkat. Oke, 5 tips. Ini kayaknya nanti slide-nya bisa di-share. Jadi karena waktu juga udah terbatas, nanti saya balik ke kamera lagi ya. 5 aja sih. Sebenarnya ada 10 sih saya dapat dari website luar, tapi menurut saya ya udah saya ambil 5 aja untuk dikupas. Selalu mengutamakan reseller. Reseller itu kayak Maici itu bilang, seperti saya belajar itu juga dari Om Ernest. Makanya enaknya berkomunitas itu, kita sering belajar dari yang lain. Ujung tombaknya kita. Jadi kalau kita punya banyak kaki-kaki, itu lebih gampang untuk menjual produk yang kita masukin atau kita punya. Oke. Tampilan yang menarik. Kalau kalian lihat tadi di Indodeals itu, kami menggunakan frame, bingkai untuk setiap produk kami. Itu menurut kami tampilan yang bisa menarik, sekalian bisa branding si toko kami. Dan itu yang kedua ya, tampilannya menarik. Karena kalau orang lihat produknya yang gak menarik, pasti orang gak akan membelinya. Selalu update kekinian, maksudnya ya, certain products ada yang evergreen. Contoh termometer. Termometer itu ya mau sekarang atau 2 tahun ke depan kita pasti butuh termometer. Mungkin model, even then modelnya itu bisa berubah-berubah sedikit, tapi fungsinya tetap sama. Tapi ada juga yang apa sih yang berubah dengan cepat. Contoh sekarang saya jual vape. Vape itu kan lagi in banget. Nah, itu kita harus stay in touch sih, supaya kita menjual barang-barang yang masih up to date. Seperti Om Zaki bilang ya, di webinarnya sebelumnya, kita harus joinnya di awal atau pas mau memuncak lah. Jangan pas udah puncak kita malah jualannya pas udah di ujung-ujungnya. Oke, so itu selalu up to date, belajar dari yang terbaik. Nah, di situ juga fungsinya komunitas. Saya bergabung dengan komunitas Bukalapak itu. Di situ saya belajar dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya. Contoh kayak Om Franz, saya belajar dari dia kan gimana dia mengelola usahanya. Jadi kita bisa belajar dari yang terbaik. Dan salah satu yang penting juga itu aktif di sosmed. Kalau di luar mereka bilang be a social butterfly, karena eksis di social media. Kalau saya sih masih kurang di sini karena ya belum terlalu eksis sih. Jadi ayo Om dan Tante, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Oke, contoh ya, saya sama Om Ristawan ya. Kalau barang elektronik garansinya gimana Bang? Nah, makanya di situ kadang ada enaknya kita ambil barang itu dari importir. Jadi kita nggak perlu pusing. Sebelumnya saya masukin kamera saya itu saya masukin sendiri. Berarti garansinya itu garansi dari Indodeals. Nah, kita nggak mungkin menjahatin customer kan. Masa udah beli kamera yang 2 juta kita bilang udah rusak aja deh. Nah, kalau gitu orang nggak bakalan mau beli dari kita lagi. Oke, jadi dengan sangat terpaksa waktu itu saya sendiri yang harus benerin kamera. Alhamdulillah saya masih bisa benerin kan. Jadi ya garansi waktu itu saya yang benerin. Kalau nggak bener-bener nggak bisa, waktu itu saya masih bisa kirim balik ke China dan dikirim ulang barangnya. Berarti itu butuh waktu. Sedangkan kalau kita beli dari importir, itu mereka akan memberi garansi ke si distributor atau supplier gitu. Jadi kalau barang rusak, kita tinggal, bos ini barangnya rusak, tolong diganti. Even then, gak semua produk elektronik itu punya garansi sih. Contoh kayak vape. Vape itu banyak yang bilang, oh barangnya bermasalah. Unfortunately, banyak seller di sini yang gak mau menerima, gak mau menerima produk yang udah rusak. Punya berapa karyawan Bang? Om Rangga. Saya
sampai dengan saat ini punya 7 karyawan, 4 admin, 3 untuk 4 admin, 3 untuk bungkus-bungkus. Okey, Julian Shah. Apakah domisili seller yang terbaik hanya di pulau saja? Nah, ini saya udah sempat jalan-jalan sama tim komunitas. Jadi saya sempat ikut kopdar di Jepara karena Om Fahrulnya nggak ada di sini sih. Ya, sama pengantin baru ya. Udah berapa lama sih? Ya, baru 6 bulan. Ya, but anyway, back to questionnya ya. Pas saya di Jepang itu baru saya bisa understand ya perjuangan yang teman-teman di daerah itu hadapi. Karena pas saya di sana, XL saya, handphone saya providernya XL, itu gak ada gunanya sama sekali. Coba balas chat, gimana mau balas chat aja nggak ada sinyal, dan itu saya akuin infrastruktur di Indonesia itu masih belum mendukung teman-teman kita yang di luar. Tapi pasti ada tapinya dong. Tapi kemarin pas ulang tahunnya Bukalapak, menteri kita sendiri sudah bilang bahwa pemerintah itu akan membangun infrastruktur di daerah-daerah supaya mendukung usaha e-commerce. Jadi sebenarnya teman-teman kalau yang kemarin sempat ikut live streaming ulang tahun Bukalapak pasti udah dengar bahwa e-commerce ini adalah salah satu economic driver Indonesia ke depannya. Jadi mereka benar-benar mau membangun e-commerce supaya bisa membantu mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi jangan takut Om, semoga ke depannya gak ada perbedaan kalau kita jual dari Jakarta, apa dari Pontianak atau dari mananya. Tapi at this point in time saya akuin sih kadang mungkin ada unfair advantage. Tapi having said that, sebenarnya teman-teman di daerah itu punya kelebihan. Contoh UMR-nya lebih rendah dan teman-teman saya di Cirebon itu bisa produksi rotan. Sedangkan kalau di Jakarta siapa aja yang mau produksi rotan, gila aja, itu cost-nya pasti tinggi banget. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Semoga kedepannya setelah semuanya oke, ya jadi gak bermasalah. Kita mau di sini, mau di sana, no problem. Bagaimana Vidya, Handri, stok barang sendiri Om? Iya, at this point kan karena saya ada banyak reseller dan kiriman saya sendiri, mau nggak mau ya saya harus nyetok barang. Dan itu sebenarnya risiko, karena jangan mikir oh jadi supplier enak ya, banyak kaki-kaki, tinggal jual barang. Tapi kalau barangnya itu ternyata pas kita masukin nggak laku, itu mau diapain? Contoh kayak saya ada adalah beberapa alat yang nggak laku, ya itu dead stock akhirnya jadinya. Tante Yana, Om Amin kalau mau promo di sosmed mendingan di Facebook apa Instagram? Jujur Tante, saya sebenarnya masih belajar kalau Facebook dan Instagram. Tapi jangan khawatir, kita nggak perlu expert di Facebook atau Instagram, karena di Bukalapak sendiri kita udah ada yang namanya buka iklan. Nah, di buka iklan itu kita bisa menggunakan Facebook dan Google sebenarnya untuk mempromosikan barang-barang kita. Om Erwin tanya, pilih mana? Barang yang cepat laku tapi untungnya sedikit, atau barang yang lama berputarannya tapi untung besar? Kalau saya sih sebenarnya nggak perlu milih kan, kita bisa jual kedua-duanya. Jadi ada produk yang fast moving dan ada juga produk yang nggak fast moving tapi untungnya gede. Jadi contoh kayak saya bilang tadi, produk evergreen. Produk evergreen itu berarti nggak akan basi kan? Jadi kita bisa santai-santai aja jualnya. Sedangkan barang kayak rokok elektrik, 5 bulan ke depan itu belum tentu orang Indonesia itu masih pengen menggunakan rokok elektrik. Jadi kalau kita udah jual harga tinggi dan orang nggak mau beli, mau diapain itu rokok? Dari Om Ruju, penentuan harga bagaimana? Kalau saya sih jujur, kalau kayak tadi balik ke pertanyaan sebelumnya, yang fast moving itu kadang profit saya itu cuma 10-15% aja. Sedangkan yang gak fast moving tapi untungnya gede bisa aja
100%. Jadi ya penentuan harga kita harus ikutin pasar juga lah. Tapi akhirnya kalau kita ngikutin pasar, kalau kita cuma bisa bersaing di harga, agak susah juga sih. Jadi harus ada nilai plus. Makanya seperti saya bilang, Indodeals barang-barangnya bukan termurah, tapi alhamdulillah tetap aja masih ada orderan dan tetap aja ada yang mau jadi reseller. Karena kita usahakan supaya reseller bisa mendapatkan harga di bawah atau minimal sama dengan harga yang kita jual. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik dari Om Dani Aji. Nggak bisa lihat ya, tapi Om Dani lah. Saya penjual di Bukalapak, baru 1 bulan. Bagaimana caranya supaya pembeli percaya ke saya karena toko saya baru dapat 2 review? Nah, Om, di situ banyak yang menyerah di awal. Jadi, bentar ya, saya minum dulu ya. Yang buat Om Denny, banyak yang menyerah di awal, Om. Jadi walaupun Om cuma ada 2 feedback, semoga amin ya, saya mengaminkan mungkin 2-3 bulan lagi menjadi 2000. Tapi banyak yang menyerah di awal. 2 feedback itu sebenarnya nggak masalah, Om. Pas saya awal mulai Indodeals itu feedback saya 0, Om. Jadi dengan pelan-pelan kita bisa membangun. Jadi gimana sih caranya untuk membangun feedback supaya bisa lebih banyak lagi? Nah, itu fungsinya untuk kita bergabung di komunitas dan belajar dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah pas saya baru gabung di Bukalapak, saya dijapri Om Ian untuk join komunitas. Dan dari situ saya belajar dari teman-teman saya yang lain. Tante Yana nanya, back to yang earlier question ya. Adik ipar saya sendiri, contoh, dan saya sendiri punya 3 lapak. Kalau teman banyak yang sering bilang, Indodeals mah enak, Indodeals sudah punya nama, jadi nggak perlu diapa-apain juga pasti orang beli. Nah, sebenarnya saya punya 2 lapak lagi. Dan 2 lapak ini juga udah banyak yang beli sih. Saya ada 1 lapak yang udah 2.500 feedback dan 1 lapak terakhir itu baru dijalanin sekitar 3 bulan, udah ada sekitar 500 feedback. Nah, jadi kalau orang bilang, karena udah punya nama, jadi makanya gampang jualnya. Saya udah membuktikan itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena 3 lapak itu bisa berjalan sendirinya. Malah saya merahasiakan lapak terakhir saya. Saya nggak mau orang tahu itu lapak saya. Dan adik ipar saya sendiri, awal pertama dia mulai, Om Davis. Halo Davis, kalau Davis lagi nonton. Om Davis itu pas awal pertama dia buka lapaknya, itu dia masih belum serius. Mungkin dia mikir, masa bisa, sama kayak saya kan sama istri pas awal mulai, masa bisa bikin uang yang banyak. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti kerja dan menekuni usaha online ini. Sekarang lapaknya itu udah juragan, udah menghampiri ya. Semoga nggak lama lagi dia bisa mencapai good seller. Dalam jangka waktu ya kurang dari setahun sih. Om, bagaimana caranya produk saya diiklanin paling atas? Paling atas itu sebenarnya Tante Yana maksudnya apa ya? Maksudnya atas itu di promoted push apa atas secara organik dari mesin hasil pencarian Bukalapak sendiri. Kalau dari hasil pencarian Bukalapak sendiri itu kita harus ya menggunakan strategi kayak SEO untuk barangnya tampil di atas. Jadi sebenarnya untuk dibahas di sini agak terbatas waktunya karena ini bisa dijadikan bahan kopdar dan bahan kopdar itu. Nah, kalau yang belum tahu, Bukalapak sering mengadakan kopi darat untuk seller-seller pemula. Karena tadi saya ada yang saya baca nih, Om Noto bilang emang ini pemula. Soalnya kalau untuk pemula dan tidak tahu apa yang dijual bagaimana Pak, harus stok banyak. Nah, itu kan nggak perlu. Seperti saya bilang, gabung di komunitas. Dan dari komunitas itu kita bisa belajar. Kalau kita nggak punya barang, kalau contoh, ada beberapa reseller saya yang karena saya udah kenal dari komunitas dan saya percaya, saya bisa suruh mereka untuk jualin produk saya duluan.
tanpa modal buat mereka kan. Dan setelah mereka dapat uangnya, mereka transfer balik modal ke saya untuk mereka simpan. Tapi gak mungkin saya akan lakukan itu ke orang yang saya tidak kenal. Jadi Om dan Tante sebaiknya yang belum bergabung sama komunitas Bukalapak itu ya bergabung sama Bukalapak. Om Yusuf tanya, gimana caranya import barang dan nyari supplier? Ya, ini nanti kalau mau, nanti saya akan bahas di grup Telegram atau bisa japri saya sendiri. Karena ini juga butuh waktu yang lumayan panjang lah. Paulus, buat dropshipper pemula, bagaimana cari supplier yang baik, Om? Oke, Om. Sebenarnya kalau saya sih, kalau mau cari buyer, seller yang supplier yang baru, itu rata-rata saya akan coba nyari mereka yang udah punya feedback untuk dijual lagi. Kalau saya mau beli yang baru, kadang kayak saya baru beli HP kemarin, itu saya belinya feedbacknya masih kurang dari 1.000. Tetap aja saya berani beli dari si pelapa itu karena saya yakin beli di Bukalapak itu aman. Cara memilih supplier yang baik, ya, of course, gak mungkin dong kita bisa dengan yakin bilang ini supplier pasti baik. Jadi kita harus dengan awal ya coba aja satu produk. Kan kita nggak semua orderan kita harus lemparkan ke dia. Mungkin dia ada orderan, kita beli dari dia, dan kita lihat responsnya gimana. Apakah dia akan membalas pertanyaan kita, apakah dia akan mengirimkan barang kita dengan cepat. Dari situ kita bisa membedakan antara si supplier A sama si supplier B. Dan itu udah pernah terjadi karena saya pernah dia sebenarnya beli dari si pelapa A. Ternyata si pelapa A itu kirimnya ada nama tokonya atau gimana gitu. Si buyernya akhirnya nggak happy, dia pindah ke saya. Karena kalau reseller atau dropshipper saya yang pesan ke saya akan pastikan alamatnya itu diketik ulang dengan nama si reseller dan dropshipper saya. Jadi gak ada nama-nama Indodeals di pengiriman. Dulu waktu awal-awal buka toko, Om Dani tanya pakai promoted push atau enggak, Om? Apakah promoted push menjamin barang kita diminati, Om? Jujur sebenarnya sekarang saya udah mengurangi penggunaan promoted push saya. Tapi saya menggunakan push biasa, Om. Karena promoted push itu saya rasa seperti vacuum cleaner loh. Walaupun membantu dana yang disedot itu ya lumayan cepat sih. Tapi membantu waktu saya pakai ya membantu. Sebenarnya kalau teman-teman profitnya tinggi, seperti saya bilang, profit saya kadang cuma 15%. Jadi kalau saya mau promote push barang-barang seperti itu gak menguntungkan. Jadi saya mending gunakan push biasa. Dan tertarik ikut, Om Iva bilang tertarik ikut komunitas, bisa lihat di mana ya acaranya. Oke, Om, sebenarnya di Bukalapak itu, Om, kalau Om masuk itu Om bisa lihat di atas ya, Om, ada yang namanya komunitas. Klik di situ. Nah, kalau udah diklik di situ, nanti Om bisa lihat regional mana aja yang sedang mengadakan kopdar. Kalau nggak salah saya bareng webinar ini ada yang lagi adain kopdar ya, Om? Di mana ya? Hari ini. Ya, kalau nggak salah Om Ian ya lagi mau ikut kopdar entah di mana lah. Jadi yang pasti ya di Surabaya. Jadi yang pasti itu dimanapun Anda berada, Bukalapak akan coba untuk ke daerahnya lah. Walaupun belum semua ya yang tercapai. Kalau Aceh udah belum, Tante? Kayak istri saya kan dari Aceh. Nah, ternyata Aceh udah. Sedangkan saya sebenarnya pengen banget mau ke Aceh sih. Bagaimana memanage, Om Sofian tanya, bagaimana memanage biaya push yang Om lakukan untuk mempromosikan produk Om? Apakah biaya push tersebut dimasukin harian bulanan? Kalau saya sih secara pribadi saya batasin sih, maksudnya supaya nggak habis secara tiba-tiba ya. Jadi saya kontrol. Mungkin saya beli 500 push itu untuk 1 minggu. Yang penting itu biaya iklanin produk kita
bisa mengcover penjualan kita itu bisa mengcover biaya iklan. Saya punya teman-teman yang tidak menggunakan push sama kali, tapi karena harganya miring banget, jadi nggak perlu push juga barangnya laku lah. Oke, Om Teguh nanya, apa bedanya BL user, pedagang besar, dan juragan? Dan bagaimana merubah status tersebut? Karena status saya masih BL user. Ya Om, kalau Om masih belum menjual produk, apalagi kalau belum mengupload produk, otomatis judul atau titlenya itu cuma BL user, karena masih belum ada penjualan. Jadi gimana cara untuk Om mendapatkan peningkatan ranking itu? Dengan cara mengupload barang terlebih dahulu, kemudiannya orang harus beli produknya. Dan sebenarnya banyak sekali strategi yang bisa Om dan Tante gunakan kalau Om dan Tante tidak mau menggunakan push atau promoted push di awal. Contoh, bisa menggunakan fitur dari Bukalapak sendiri, yaitu mengiklankan produk Om dan Tante di Facebook atau sosmed Om dan Tante yang lain. Jadi kan ada yang nanya nih, gimana caranya supaya karena masih belum punya modal kan, karena mau beli push itu sebenarnya butuh modal kan, 500 push itu saya nggak ingat sih harganya berapa, tapi ya yang penting itu berarti tetap aja butuh modal. Oke. Dan saya sendiri menggunakan akun premium. Akun premium itu juga meyakinkan si pembeli bahwa si seller itu serius jualan. Nah, jadi sekarang kalau kita akun premium, kita bisa lihat ada bintang. Om Francis ya, sepertinya yang bilang ke saya, gila, ternyata premium akun itu ngaruh banget ya, karena orang akan lebih percaya. Cuma ada kelas-kelasnya kan, ada yang basic, ada yang profesional, dan kedepannya ada yang platinum. Kita tinggal membeli sesuai kebutuhan kita. Jadi mau kita beli basic atau mau kita beli profesional, tetap aja bintangnya tetap gold sih, bukannya ada perbedaan. Tante Winnie nanya, bagaimana cara promosi di Bukalapak agar reseller dan juga dropshipper supaya beli barang saya? Nah, seperti saya tadi share ya Tante, salah satunya itu kita harus ensure gambar atau produk kita itu menarik. Kalau kita jual keripik, tetap aja, contoh Maici lah. Maici kan jual keripik, tapi laku banget kan, sampai tajir banget dia sekarang kan, dengan menjual keripik. Karena kita meremehkan, masa jual keripik bisa jadi kaya. Terbukti kan bahwa dengan penampilan yang sangat unik, dia bisa menjual keripik sampai jadi, ya tajirnya mungkin sekarang uangnya udah nggak berseri lah. Anyway, seperti Tante tanyakan, gimana supaya orang membeli? Ya, bikin produknya menarik, dan jangan depend ke satu cara aja. Seperti saya bilang tadi, di Bukalapak itu ada fitur share ke sosmed. Pasti Tante Winnie punya teman-teman yang lain. Siapa tahu teman-temannya itu pengen jualan yang barang Tante Winnie jual gitu. Jadi kadang orang juga malah bilang, oke, kita mulai dengan lingkaran terdekat kita sebelum kita jual ke yang kenal. Om atau Tante Vito tanya, saya ini dengan jumlah produk yang sebanyak itu, gudang Indodeals skalanya saat ini sebesar apa dan bagaimana memanagenya? Oke, jujur ini sebenarnya kekurangan kami. Kami masih belum ada sistem inventory yang bagus. Kemarin sempat kita beli software untuk manage inventory, tapi kebetulan istri saya berangkat ke Inggris, akhirnya saya masih kerja dan ada waktu untuk ngajar karyawan saya itu cuma hari Sabtu doang. Nah, tapi sebesar apa saya sewa satu lagi rumah dekat rumah saya itu dijadiin gudang. Dulu awalnya, sebenarnya makanya awal usaha itu seperti Om Zaki bilang minggu lalu, gak perlu muluk-muluk.
pas saya sama istri mulai usaha ini, sebenarnya saya dan istri terbang ke Singapura, ke tempat Om Roslan tadi, teman saya Roslan, dan kita beli barang dari Roslan. Waktu itu kita juga nggak ada link ke China, kita beli dari Om Roslan. Lan, kita beli barang dari you ya, dan kita masukin koper, bayangin lah berapa banyak barang sih yang bisa dimasukin ke dalam koper, dan itu ditenteng ke bandara. Saking sedikitnya barang, selanjutnya kan kalau koper itu ada isinya yang kayak agak aneh-aneh, udah pasti dikapurin dong kopernya. Nah, saking sedikitnya barang di dalam koper itu bisa lewat. Walaupun waktu itu saya, istri, dan Om Davis sih yang ke Singapura untuk belanja. Jadi akhirnya ada 3 koper, cuma kayaknya kita mix and match sih supaya nggak kelihatan banget bahwa ini satu koper isinya barang sama semua. Oke, jadi sebenarnya ya awalnya itu nggak perlu yang sangat besar, dan seperti saya bilang awalnya itu bisa aja mulai dari dropshipper. Oke, ada pertanyaan lagi. Tante Mariana nanya, cara menghadapi pertanyaan calon pembeli untuk dropshipper ya On, untuk foto lain ataupun tentang detail barang sedetail mungkin, padahal kami dropshipper tidak memegang barang. Oke, sebenarnya Tante, makanya itu caranya, gimana cara untuk kita atasin itu, cari supplier yang willing untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Tapi jujur ya, kadang produk saya sendiri, kadang saya bisa bilang yang mereka tanya aneh-aneh sampai detail banget, saya sendiri bilang sorry, itu di luar knowledge saya. Tapi kalau yang reseller saya tanya saya dan saya ngerti, itu pasti saya akan infokan ke mereka, oh ini gini nih cara pakainya, gini. Dan sebaliknya, saya kadang kalau mau ambil dari supplier, kayak kemarin ada yang beli GPS, saya bilang, Derby ini gimana sih cara pakainya gitu, dan dia, Om tinggal masukin kartu SIM. Gila, ini gimana cara masukin kartu SIM, emang langsung jalan. Nah, tapi kalau sebagai penjual, kita harus proaktif juga sih, karena kalau saya nggak tahu, ya ada yang namanya Mbak Google. Jadi kita tinggal tanya Mbak Google gimana sih cara pakainya. Most of the time ada, dan kita tinggal arahin, dan saya pernah lakukan itu. Yang saya nggak tahu, ternyata si pelapa ini ada deskripsinya nih. Ya saya tinggal modifikasi. Nggak enak juga nggak kalau ambilnya secara utuh. Saya modifikasi, saya taruh di lapak saya supaya bisa menjelaskan ke orang gimana sih cara pakainya. Jam-jam yang tepat untuk nge-push barang, Om. Ya, jam-jam yang tepat itu ya, kalau saya sih sering menggunakan waktu sholat sebagai patokan. 5 waktu sehari saya akan push. Nah, jadi jam-jam itulah karena setelah sholat subuh orang akan berangkat ke kantor kan. Jadi setelah sholat subuh itu waktu yang tepat untuk push, karena waktu mereka di angkot atau di Metro Mini, mereka bisa lihat produk apa aja sih yang ada dijual di Bukalapak. Nah, dan zuhur kan orang mau makan siang, jadi ya itulah waktunya mereka lihat HP lagi. Jadi kalau saya sih patokannya segitu-gitu. Tapi kalau mau tahu detail lagi, ada buku. Dan kalau nggak mau beli bukunya, tinggal gabung ke komunitas. Dan ini adalah salah satu yang sudah kita bahas sangat sering sih. Om Listayan tanya, kalau supplier di Jakarta sedangkan posisi saya sendiri di Surabaya, berarti harus set lapak posisi Jakarta. Dan kalau barang dari supplier sama sekali kita tidak bisa diajak ketemuan langsung, misal pembeli tidak percaya dan ingin ketemu langsung karena membeli barang yang cukup mahal. Ya, oke. Ini sebenarnya saya sudah pernah melakukan ini ya. Jadi reseller saya, contoh, ada Om Rudi. Dulu Om Rudi sering ambil kamera dari saya. Om, gua dapat buyer nih. Dia mau COD. Yaudah, lu kirim, gua suruh dia ke tempat lu ya. Nah, akhirnya si buyernya itu datang ke tempat saya dan dia beli dari saya sebagai supplier atau sebagai penyetok barang. Si buyer itu beli dari saya, sedangkan yang jual itu sebenarnya reseller saya waktu itu Om Rudi. Tapi di situ kita sebagai yang punya barang jangan mengkhianati
reseller kita. Bisa aja kita bilang, oh ini sebenarnya barang saya, itu reseller. Sebenarnya itu akan mematikan usaha kita sendiri. Karena nanti kedepannya siapa yang mau beli kalau siapa yang mau jual produk kita kalau mereka akhirnya tahu, oh ternyata barangnya ini dari si A gitu. Jadi saya selalu bilang, oh itu teman saya, dia nggak bisa datang, jadi ya dia nitip barang di sini gitu. Jadi sebenarnya Om itu masih bisa diakalin dengan cara kalau bisa si suppliernya bisa ambil barang. Tapi sebenarnya kalau di Bukalapak kan kita sistemnya jualan online, jadi aman sih, tinggal bikin dia yakin yang kalau dia beli dari Bukalapak itu aman. Ada Om Sodikin tanya, oh mau jual di Bukalapak tapi gak tahu mau jual apa, ada referensi buat bisa jualan barang? Maaf baru masuk. Sebenarnya Om, banyak sekali barang yang bisa dijual. Ada contoh kayak Tante Aya kita, sorry ya saya minum lagi. Sorry, kayak Tante Aya dari komunitas Jakarta. Kemarin dia bilang kalau dia sih harus jual yang dia suka atau yang dia benar-benar suka sih. Jadi tentu dia akan jual fashion karena dia benar-benar tahu fashion. Kalau dia tidak tahu produk itu, dia nggak akan jual produk itu. Beda sama saya ya. Kalau saya sih saya nggak ngerti produk, tapi kalau saya lihat, oh ternyata ini lagi laku, ya udah saya jual. Contoh kayak Munafi, ada yang namanya celana dalam cewek ini bisa bikin perut kita kelihatan flat gitu. Ya masa saya harus pakai celana itu kan? Nggak mungkin. Jadi ya tetap aja saya jual karena saya tahu ada pasarnya. Apakah mengetahui kedepannya mengenai pajak online? Jujur saya masih belum tahu. Tapi setelah saya dengar Menteri Menkominfo ya kemarin yang datang, Rudi Yantara, dia basically pemerintah Indonesia ini sangat mau e-commerce itu besar di Indonesia. Jadi at this point in time, makanya orang sibuk bilang, oh ini ada pajak ini sana sini. Sebenarnya sepertinya itu mereka lagi membangun environment yang kondusif untuk e-commerce berkembang dulu. Sama kayak marketplace kan, kayak awalnya itu mereka berdarah-darah untuk mendapat customer sebanyaknya, baru mereka monetize. Jadi bisa aja pemerintah juga gitu kan, tapi itu ya saya belum ada kewenangan sih untuk ngomong ke arah situ. Gak bisa buka videonya, oh muter terus, ada rekamannya nggak? Ya kalau nggak salah ini akan ada linknya di YouTube. Jadi walaupun kita miss di sini bisa nonton. Ya benar Om Rudi, DJI waktu itu 14 juta dan Om Rudi suka sekali jual DJI waktu itu karena untungnya masih lumayan. Benar Om El. Modal awal berapa sih Om buat nih Om Aziz buat import? Bisa nggak tanpa modal sama sekali Om Amir? Ya sebenarnya seperti saya bilang tadi, udah banyak workshop yang bilang Anda bisa mengimpor dengan modal 1 juta aja. Ya sih, emang benar sih, halnya masih bisa pesan barang dengan modal 1 juta. Jadi masalahnya kalau dengan modal 1 juta itu kalian benar-benar harus memilih produk yang benar. Sebenarnya itu kalau Om Rudi bilang bukan impor sih, lebih ke belanja. Jadi Anda belanja online, harga di luar itu pas lagi sale atau gimana, dimasukin dipesan barangnya. Karena ada ketentuan-ketentuan juga kan di sini, produk di atas 50 USD kalau nggak salah harus kena bea cukai atau gimana gitu. Tapi ya ada juga teman-teman, awalnya Om Rudi juga mulainya seperti itu kan. Habis itu baru saya ajarin dia sih gimana cara masukin barang dalam skala besar. Tapi sebenarnya jangan salah loh, walaupun Om dan Tante nanti kedepannya bisa masukin barang sendiri, itu belum
Om dan Tante belum bisa memastikan bahwa harga yang Om dapat dari pabrik-pabrik atau dari seller trader di luar itu lebih murah dari harga yang Om dan Tante bisa dapat di sini. Kenapa? Karena importir di sini mereka pesannya kontaineran, SCL, full container load. Sedangkan kita rata-rata LCL, less than container load. Gak mungkin harga kita bisa bersaing sama harga mereka. Kita pesan 1000 piece aja kita mikir udah banyak. Mereka pesan bisa ribuan, malah jutaan. Jadi menurut saya kadang lebih baik kita mencari supplier di Indonesia aja deh, supaya nggak ya modal kita nggak mati, kita nggak ada risiko barang rusak, tinggal dikembalikan ke si suppliernya. Jadi sebenarnya bisa coba dulu sih cari supplier lokal, kecuali kita punya produk-produk yang uniknya. Oke, Om Widi nanya, saya sudah sekitar 4 bulan jualan Bukalapak. Di bulan ke-1, ke-2, ke-3 penjualan banyak. Satu hari bisa 10 item. Mantap, Om. Saya atau Tante nih, saya rajin nge-push, tapi saya masih belum premium user. Di bulan ke-4 Januari ini penjualan mulai menurun. Kira-kira faktor apa penyebabnya? Apa Om Amin pernah mengalami hal yang sama? Oke, Tante Widi, sebenarnya Tante Widi tahu nggak, kalau Tante Widi beli premium akun itu, kalau Tante Widi beli push itu sebenarnya lebih murah dari Tante Widi beli push kalau sebagai user biasa aja. Jadi itu sebenarnya juga dalam jangka waktu panjang kalau kita sering beli push bisa menghemat sih. Jadi contoh, kalau kita beli push bisa save 20.000, bisa hemat 20.000. Kalau 5 kali kita beli push berarti otomatis premium user itu udah gratis dong. But anyway, back to questionnya, pertanyaannya kok mulai menurun. Nah, Om Fran sudah bilang kalau tanggal kayak bulan-bulan awal ini setelah anak masuk sekolah segala macam, itu emang masa-masa pahitnya jualan. Jadi tapi di waktu-waktu inilah kita bisa kayak pastikan semuanya oke. Makanya sekarang saya punya waktu untuk train karyawan-karyawan saya. Jadi sebenarnya Tante gak usah khawatir, itu akan pick up-nya kalau nggak salah saya sekitar bulan Maret, Mei itu bulan meningkat lagi. Jadi setelah kita, biasalah orang akhir tahun mereka hore-hore udah beli kamera segala macam, habis itu udah kering kan, kantong udah kena kanker dong, kantong kering kan, ya nggak ada uang, jadi mereka mulai menahan perbelanjaan mereka. Tapi ya disinilah waktu-waktunya untuk kita upload produk, belajar cara gimana untuk meningkatkan sales. Jangan jangan menyerah. Intinya sih jangan menyerah. Bagaimana mendapatkan penjual langsung dari luar negeri? Apakah ada info pameran duluan? Nah, ini juga yang saya harapkan Bukalapak kedepannya bisa lakukan ya. Semoga Bukalapak kedepannya bisa menggarap pasar-pasar di luar, jangan aja di Indonesia. Semoga kita ini bisa jual produk keluar. Tapi sebenarnya jujur, kalau Tante gabung komunitas Bukalapak ini dekat banget sama kementerian UMKM, dan kalau Tante punya produk di situ bisa aja dibantu sama Bukalapak untuk diarahin ke kementerian yang bersangkutan. Oke, Om dan Tante, sepertinya sampai di sini. Nanti akan ada Telegram channel bagi pertanyaan yang belum dijawab. Contoh yang mau tanya tentang impor segala macam, itu mungkin kita bisa bahas karena waktunya nggak seperti ini yang dibatasin sekitar 1 jam 10 menit. Nah, dan ya alhamdulillah saya berterima kasih sama Bukalapak karena udah dapat kesempatan untuk mengisi webinar ini. Tapi jangan lupa minggu depan pasti akan ada yang lebih wow lagi webinarnya. Jadi jangan lupa ikut ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan salam komunitas. Just Kandos!